حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Sadaqallahul azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin, segenap jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, baik kenikmatan pada kebahagiaan dan keselamatan hidup kita di dunia. InsyaAllah kelak kita juga akan beroleh kenikmatan dan anugerah yang besar pada kehidupan kita di akhirat, di surga insyaAllah. Oleh karena itu, saudara sekalian, sebagai orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, yang juga harus mengimani dengan kehidupan akhirat kelak, kehidupan yang kekal abadi, negeri yang kekal abadi, entah nanti itu bahagia atau sengsara dalam kehidupan akhirat. Untuk itu, untuk tujuan itu semua, haruslah kita selalu istiqomah beramal soleh, terutama amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana amal kebaikan yang pahalanya tetap terpelihara dan manfaatnya besar bagi pelakunya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dikenal di dalam Al-Qur'an itu disebut al-baqiyatus sholihat. Dan ini saudara sekalian berbeda halnya dengan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu adalah sekedar perhiasan dalam kehidupan di dunia. Namun kata Allah, disebutkan ayat sesudahnya, al-baqiyatus sholihat, yaitu amal perbuatan yang soleh, yang kekal, itu lebih baik pahalanya di sisi Allah. Dan itu kata Allah, wa khairun amala, lebih baik untuk menjadi harapan, yaitu terutama pada kehidupan yang akan datang,
usia yang kedua kita yang kekal abadi dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istaghfiru minal baqiyatis shalihat." Perbanyaklah kalian itu melakukan amalan yang kekal lagi baik. Sahabat bertanya, "Qila wa ma hunna ya Rasulullah?" Apa itu al-baqiyatus shalihat? Nabi menjawab, at-takbir, yaitu bertakbir, wa tahlil, memperbanyak tahlil la ilaha illallah, wa tasbih, bertasbih, memperbanyak tasbih subhanallah, walhamdulillah, dan juga Nabi menambahkan wala la haula wala quwata illa billah. Saudaraku sekalian rahmati Allah, Rasulullah di dalam hadis riwayat Ahmad dari Sa'id Al-Khudri mengajarkan juga urutannya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan di dalam riwayat yang lain Nabi menambahkan la haula wala quwata illa billah. Saudaraku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini amalan yang kekal abadi itu sudah dikabarkan sejak dahulu oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Lailatul Isra, malam Rasulullah di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim, di mana Ibrahim itu adalah kakek Rasulullah SAW. Ibrahim berkata, "Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan salamku kepada umatmu. Kabarilah mereka semua bahwasanya akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan dan yang menyirami sampai menjadi subur adalah surga. Surga itu disirami dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar." Saudaraku sekalian dirahmati Allah, semua ini disebutkan benar-benar akan terjadi, benar-benar akan menyirami surga. Lalu kita bertanya, apakah ada bahan siraman yang lebih baik daripada siraman yang ditetapkan Allah untuk kesuburan, kenikmatan dan aset kebahagiaan kita di surga? Saudaraku sekalian, Rasulullah Muhammad SAW pernah melewati tempat seorang sahabat Nabi bernama Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah sedang menyirami tanaman. Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apa yang kau siram itu?" Abu Hurairah menjawab, "Aku sedang menyirami tanaman saya." Rasulullah mengatakan, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian siraman yang lebih baik dari apa yang telah kau lakukan?" Kata Abu Hurairah, "Mau ya Rasulullah." Lalu Rasul mengatakan, "Sebutlah, yaitu perbanyaklah dengan berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar." Hadis ini riwayat Ibnu Majah. Dan juga ada sebuah riwayat dari Abu Sulaiman Ad-Darani. Dia berkata, sesungguhnya surga itu ada pepohonan yang jika seseorang itu berzikir, maka malaikat itu mengambil barokahnya untuk menyirami surga. Dan kita sudah mengetahui bahwa surga itu sudah ada sekarang, bahkan neraka itu sudah ada. Ini kesepakatan para ulama yang diambil dari ayat 133 surah Al-Imran, uiddat lil muttaqin.
di mana surga itu sudah disediakan bagi orang-orang takwa. Jadi jika seorang itu berzikir, malaikat itu mengambil barokahnya untuk menyirami surga. Terkadang di sela-sela itu malaikat berhenti sejenak, tidak menyirami tanaman atau pohon di surga untuk orang yang biasa berzikir, terutama zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka salah seorang di antara malaikat itu bertanya, "Mengapa kamu berhenti tidak menyirami pohon di surga itu?" Malaikat yang menyiram itu menjawab, "Temanmu sekarang itu sedang makan." Jadi orang sedang makan tidak lagi berzikir, itu tidak menambah kenikmatan di surganya, di mana malaikat itu selalu menyirami pohon di surga, mengambil berkahnya dari orang-orang yang berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Oleh karena itu Nabi SAW berwasiat agar mengisi kehidupan ini dengan banyak berzikir pada Allah, agar beroleh dan mendapatkan kebahagiaan, keamanan di hari kiamat, dan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang ahlul jannah. Saudara sekalian, Rasulullah mengatakan perbanyaklah menyirami yaitu pohon di surga, di mana ia sangat segar airnya dan bagus tanahnya. Perbanyaklah kalian, kata Rasulullah, menyirami surga, dan ini tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tabrani. Saudara sekalian, sebetulnya al-baqiyatus sholihat, amalan yang kekal abadi yang kelak kita akan beroleh pada kehidupan akhirat, itu mencakup segala perbuatan yang bernuansa ketaatan pada Allah, baik yang wajib ataupun yang sunnah, baik itu yang ada hubungannya dengan hak-hak Allah ataupun hak para hamba. Misalnya sholat yang sudah biasa kita ketahui dan kita laksanakan, zakat, sedekah, berpuasa, termasuk di antara disebut oleh Rasulullah banyak berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan sahabat Rasulullah SAW itu termasuk orang-orang yang tidak tergoda, tidak tertipu dengan gemerlapnya kehidupan dunia. Seperti Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, Rasulullah kalau berzikir itu fi kulli ahyani, dalam segala keadaan. Bahkan ketika Rasulullah bangun ataupun sedang bertidur, Rasulullah itu berzikir. Karena kata Nabi, yanamu ainan, mataku tertidur tapi hati Rasulullah tidak tidur, senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Rasulullah berzikir dalam segala keadaan. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW juga demikian. Abu Hurairah ketika ditanya kalau berzikir tasbih subhanallah itu semalam berapa kemampuannya, dia menjawab yaitu 12.000. Lalu sahabat Nabi yang lain, Abu Darda, ketika semalam itu bertasbih berapa kemampuannya, dia terhenti 10.000 bertasbih subhanallah subhanallah. Dan ini sudah sekalian menjadi kekayaan di surga. Makanya Rasul menyebut al-baqiyatus sholihat ini sebetulnya banyak, tapi ditambahkan Rasulullah khususnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini akan menjadi amalan kita yang kekal abadi. Saudaraku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan zikir dengan lafaz-lafaz ini yang sudah kita kenal, mungkin barangkali tidak acek
dan kurang banyak zikir kita pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal salah satu keutamaan orang yang banyak berzikir pada Allah itu doanya itu makbul. Yang kata Rasulullah SAW, ada 3 golongan yang orang itu doanya mustajabah, yaitu adzikrullahi akbar, adzikrullahi katsira, orang yang berzikir pada Allah yang sangat banyak. Yang kedua adalah da'watul madlum, doanya orang yang terzolimi. Yang ketiga adalah al-imamul muqsit, yaitu imam yang adil, doanya dikabulkan. Saudara sekalian, ada orang bertanya, Allah kan menolong kita, Allah bersama kita, manakala kita dalam keadaan sulit, kita akan diingat oleh Allah. Kapan kita mengetahui Allah itu ingat pada kita? Itu dijawab dengan ayat 152 dari surah Al-Baqarah. Kapan Allah ingat pada kita? Ketika kita berzikir pada Allah. Fadkuruni adkurukum washkuruli wala takfurun. Hendaklah kamu ingat kepadaku, niscaya kata Allah, aku akan ingat kepada kalian. Kalau Allah itu ingat kepada kita, maksudnya apa? Ada perhatian istimewa. Saudara sekalian, siapa sebetulnya kita ini? Orang yang banyak kekurangan, hamba Allah yang penuh kesalahan dan dosa. Allah mau mengingat kita hanya karena kita ingin selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan lafaz ini saudara sekalian, beroleh ridha Allah. Allah itu ridha kalau orang itu senantiasa berzikir pada Allah. Dan seorang itu bila mendekat pada Allah dengan zikir, melalui zikir pada Allah yang banyak. Dan ahlu zikir ini senantiasa disebut-sebut Allah, dibangga-banggakan di hadapan para malaikatnya. Dan ini subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, merupakan zikir yang paling utama. Sampai ulama mengajarkan zikir manakala kita tawaf itu yang paling gampang, yaitu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Cuma kita harus memahami, bukan sekedar memperbanyak zikir itu pada Allah Subhanahu wa taala. Karena saudaraku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang terbaik sesudah Al-Qur'an yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Al-Qur'an dan mudah diucapkan serta pahalanya berlimpah ruah. Yang ini kalimat lebih baik dari Al-Qur'an, yang lebih baik sesudah Al-Qur'an adalah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Seperti dituturkan oleh Rasulullah dalam riwayat hadis Muslim, ahabbul kalami ilallah arba', yang paling dicintai oleh Allah adalah kalam, kalimat. Di sisi Allah paling dicintai adalah 4. Yang kata Nabi, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta, terserah kalian memulai dari mana, yaitu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Cuma kata ulama, lebih baik diurutkan seperti dalam riwayat yang lain. Tidak Allahu akbar dulu, ya, terus takbir dulu dan kemudian subhanallah, tapi lebih baik diurutkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Sekarang pertanyaannya saudara sekalian, mengapa kalimat ini paling dicintai Allah sesudah Al-Qur'an? Subhanallah, bertasbih, maha suci Allah. Karena mungkin banyak di kalangan kaum muslimin itu bertasbih tapi belum tentu dia memahami maknanya. Tasbih ini saudara sekalian, pensucian dan pembersihan atas Allah dari segala jenis kekurangan dan aib. Makanya dicintai oleh Allah.
Jadi seorang manakala dia bertasbih, dan ini adalah sebesar-besar penyucian, adalah menghilangkan semua sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, serta menghilangkan tasbih, penyerupaan Allah dengan makhluk. Makanya kalimat ini paling dicintai. Allah itu Maha Suci dari segala sifat-sifat kotor yang dimiliki oleh makhluk, yaitu kekurangan-kekurangan. Allah itu suci dalam zat, suci dalam sifat, nggak ada satupun yang serupa dengan Allah. Dan Allah itu suci dalam af'al perbuatannya, nggak ada satupun perbuatan itu yang mirip dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walhamdulillah, penetapan seluruh sifat-sifat yang terpuji bagi Allah, di mana ini yang terpenting adalah penegasan terhadap keesaan Allah dalam uluhiyahnya. Ketika manusia itu meyakini dan menyembah kepada Allah semata. Saudara sekalian, ada orang-orang di luar Islam seperti orang Nasrani. Dia memuji Tuhan enggak? Oh iya, pasti. Orang Nasrani juga memuji Tuhan. Buktinya disebutkan, yaitu apa biasanya? Puji Tuhan, haleluya. Memuji Tuhan dia. Tapi dia tidak bertasbih. Dia memiliki keyakinan Tuhan itu punya anak. Dia memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu terdiri dari 3 oknum, Trinitas, Tuhan Bapa, Anak, Roh Kudus, yang Allah sudah mengafirkan kepada mereka. Jadi mereka hanya memuji Tuhan, tapi tidak mensucikan Allah, tidak bertasbih. Kemudian la ilaha illallah, ini saudara sekalian merupakan kalimat yang agung, sekaligus kunci pembuka dan pintu masuk bagi orang yang ingin memeluk agama Islam. Dan kalimat tahlil la ilaha illallah, saudara sekalian, ini memang harus kita pahami. Jangan hanya sekedar banyak, yang kata Nabi, perbanyaklah kalian membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. La ilaha, perbanyak. Tapi jangan sampai tidak memahami. Ini kalimat itu lebih dahsyat, meniadakan segala sembahan, kemudian mengecualikan, setelah mengecualikan menetapkan Allah saja yang berhak disembah. Kalau orang tidak paham, dia bisa tersesat walaupun sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Buktinya Allah itu menyuruh kita bukan sekedar membaca, tapi memahami. Karena Allah menyebutkan dalam surah Muhammad ayat 24, surat 47 ayat 24, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, pelajarilah, pahami bahwa la ilaha illallah, kalimat ini ringan sampai bibir kita tidak bergerak. Kalau kita menirukan la ilaha illallah, bibir nggak bergerak. Bahkan bisa ditiru oleh burung beo, itu bisa ditiru. Bahkan bisa ditiru oleh African grey parrot, burung dari Afrika tuh, la ilaha illallah bisa. Hanya dia nggak memahami. Begitu diterkam kucing, singa, dia lupa, tidak mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kita harus paham, saudara sekalian, tahlil ini oleh Rasul suruh diperbanyak, dimantapkan dalam hati. Karena banyak orang tidak memahami kalimat la ilaha illallah, walaupun dia banyak membacanya. Dia sebagai muslim, bahkan kita dapati di video itu menaruh patung Buddha sampai gemetar itu, ya. Ini ternyata nggak memahami la ilaha illallah. Ada orang pakai sorban seperti ulama. Beberapa orang di sebuah tempat yang remeng-remeng di situ, dia di depan patung Buddha, dia membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saudara sekalian, ini orang tidak paham dengan kalimat tahlil. Jadi saudara sekalian, ini tahlil ini adalah subuh diperbanyak, karena ini termasuk halaman depan Islam. Ini tanda dan alamat Islam, bahkan intisari madunya Islam.
kalimat yang meniadakan segala bentuk penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudara sekalian, kemudian Nabi menyebut yang keempat itu perbanyak takbir. Karena kalimat ini Allahu Akbar, kalimat ini menetapkan Allah Maha Besar, kalimat yang menetapkan hanya Allah Ta'ala saja yang berhak menyandang keseluruhan. Jadi keseluruhan dari keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan dan kebesarannya. Sehingga jangan coba-coba orang itu kemudian ada sedikit dia melecehkan kalimat ini, baik dia itu orang di luar Islam ataupun orang muslim, dia akan celaka. Ada orang biasanya mengungkapkan kemuliaan Allah itu dengan Allahu Akbar, tapi kemudian dipelesetkan menjadi misalnya takbir, dipelesetkan dengan takbir. Takbir bahasa Inggris mengambil bir. Hati-hati itu celaka. Kena doanya para ulama yang mengadakan mubahalah, mati dia, kecelakaan masuk selokan. Sudah sekalian rahmati Allah. Jadi ini mengapa kalimat ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena orang tetap mengagungkan Allah, dia memuji Allah, dan dia tetap menegakkan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memahami dan mempraktekkan bacaan ini 4 kalimat yang paling dicintai Allah sesudah Al-Quran, insya Allah menjadi aset kekayaan, yaitu pada kehidupan akhirat. Nabi menambahkan itu dengan kata Nabi, tahukah kamu hal adulluka, maukah kamu aku tunjukkan padamu, yaitu kanzun min kunuzil jannah, yaitu aset kekayaan di surga. Apa itu ya Rasul? Rasul menjawab, perbanyak zikir la haula wala quwwata illa billah. Semoga ini saudara sekalian ada manfaatnya bagi kita semua bila kita mempraktekkan ajaran Allah yang dibawa Rasulullah SAW. Semoga kita selamat dalam kehidupan ini sampai menuju kehidupan akhirat kelak dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfiru wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.